Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema kajian kita pada malam hari ini saya beri judul 5 perkara yang tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Ya, ada 5 hal yang tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain, bahkan terhadap orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, baik itu istri kita, ya, suami kita, pasangan hidup kita, pokoknya kepada siapa saja 5 perkara ini jangan pernah kita ceritakan. Apa yang 5 perkara itu? Yang pertama, yang tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain adalah dosa atau aib diri kita sendiri. Tentunya berbicara tentang dosa aib, tak ada kita yang maksum, Pak, ya. Artinya semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Hanya Rasulullah sajalah yang terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau model-model kita ini banyak betul, Pak. Dosa, aib, ya, kekurangan diri kita. Bahkan mungkin ada di antara kita baru 2 tahun ini aja ke masjid, Pak. Selama ini tak pernah. Atau apa? Baru setahun ini. Atau baru sebulan inilah. Atau apa? Baru hari inilah ke masjid, Pak. Artinya apa? Banyak dosa kita dalam hidup ini. Tapi ketahuilah, biarkanlah dosa, keburukan yang pernah kita lakukan ini menjadi rahasia kita dengan Allah. Jangan pernah ceritakan dosa keburukan yang kita lakukan kepada manusia, bahkan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Apakah itu istri kita, ya, suami kita, anak kita, dan lain sebagainya. Terkait hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengingatkan kita. Beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afan." Kata Rasulullah, setiap umatku memiliki peluang untuk diampuni oleh Allah. Setiap umat Nabi Muhammad memiliki peluang untuk dapat ampunan Allah atas dosa yang pernah dia lakukan. Karena memang Allah sediakan amalan-amalan buat kita, yang dengan amalan-amalan tersebut Allah gugurkan dosa-dosa kita, Pak. Ada hadis Rasulullah, siapa yang sabar atas ujian yang Allah berikan, atas musibah yang Allah berikan, bahkan hanya duri yang mencucuk kakinya, maka Allah ampunkan dosa, gugur dosa. Apalagi amalan yang bisa menggugurkan dosa, setiap wudu kita, Pak. Ketika kita berwudu, maka ketika kita membasuh wajah kita, maka berguguranlah dosa kita. Kemudian apa? Setiap langkah kaki kita ke masjid ini, maka syukur kita yang jauh, Pak.
Makin jauh langkah kaki itu, makin banyak gugur dosa itu, Pak. Jadi setiap langkah kaki kita menuju ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah, maka setiap langkah kaki kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi jadi juga hadis riwayat Rasulullah, solat Jumat yang kita lakukan menjadi kafarat atas dosa-dosa Jumat yang lalu. Kemudian ada juga riwayat siapa yang aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam, ya, maka kata Rasulullah juga itu juga bisa menggugurkan dosa. Dan puasa Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan kata Rasulullah karena iman dan mengharap ridha Allah, Allah ampunkan dosa. Begitu juga haji dan umrah. Haji dan umrah itu salah satu keutamaannya adalah menggugurkan dosa. Jadi Allah buat amal-amal ini, Pak. Amal-amal ini Allah buat kenapa? Allah tahu makhluknya banyak dosa, Pak. Jadi Allah buat amal-amal ini supaya apa? Berguguranlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka kata Rasulullah, setiap umatku pasti memiliki peluang untuk dapat ampunan Allah. Tapi dikecualikan Rasulullah, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, Pak. Ya, melakukan dosa di depan umum, udah nggak malu lagi, Pak, buat dosa. Tak malu mengucapkan kata-kata yang tak pantas di depan umum, Pak. Bahkan terkadang bangga betul, Pak. Apalagi zaman sekarang nih, Pak. Masuk Facebook, masuk ke status, apa? Ditunjukkan amal tuh. Ya. Maka orang-orang yang sengaja menunjukkan perbuatan dosa yang dia lakukan, ini sulit dapat ampunan Allah, Pak. Kecuali taubatan nasuhalah. Jadi kalau awak buat dosa agak malulah sedikit, Pak, ya. Ya, malu awak. Malu kepada Allah, malu sama manusia, harus adalah malu tuh. Kita lah punya anak, Pak. Kalau buat salah dia malu-malu, masih mudah awak memaafkan ya, Pak. Malu-malu dia gitu buat dosa. Macam saya lah guru, Pak. Kalau murid yang buat salah malu-malu, masih gampang awak maafkan ya. Tapi kalau udah terang-terangan dia buat salah, nggak ada segannya lagi, Pak. Wah, tangan itu pun main bisa jadi, Pak, ya. Maka Allah gitu, kalau orang yang malu-malu buat dosa, sembunyi-sembunyi, ia tutup-tutupi dosa yang pernah ia lakukan, maka ini memiliki peluang dapat ampunan Allah. Jadi kalau buat dosa sembunyi-sembunyi lah, Pak. Jangan bangga kali awak buat dosa itu. Kalau bisa jangan tahu orang, mesti syukurlah itu. Wa inna minal mujahirati, maka kata Rasulullah, termasuk dosa yang ditunjuk-tunjukkan itu apa? Di antaranya ay ya'malar rajulu bil laili amalan. Ketika ada seseorang yang malam hari dia melakukan dosa, malam hari dia melakukan dosa, thumma yusbihu wa qad satarallah. Bangun dia pagi,
Allah tutup dosa itu, nggak ada yang tahu, Pak. Hanya dia dengan Tuhannya aja yang tahu. Fayaqulu ya fulan amiltul barihah kaza wa kaza. Tapi begitu dia bangun pagi, padahal udah Allah tutupi dosanya tadi itu, Pak. Nggak ada yang tahu. Tetangganya tak tahu, istrinya tak tahu, anaknya tak tahu dengan dosanya itu. Tapi begitu pagi, duduk-duduk, kumpul-kumpul sama kawannya, ceritalah dia, amil tu kada wa kada. Tadi malam aku buat ini, Pak. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Padahal malam itu udah Allah tutup. Wa yusbih sampai subuh. Yaksifu satrallahu anhu. Tapi subuhnya pada pagi harinya dia buka sesuatu yang sudah Allah tutup itu. Ini kan contoh, Pak, ya. Ada orang malam buat dosa, paginya udah tahu orang, Pak, cerita dia. Baik kepada anaknya, baik kepada istrinya, baik kepada temannya, tetangganya. Atau apa? Buat dosa Pak siang, malam tahu orang. Ini kan contoh. Atau apa? Perbuatan dosa yang dulu pernah dia lakukan, dia ceritakan sama orang, Pak. Maka nggak boleh, Pak, kita ceritakan dosa awak, Pak. Aku dulu apa yang nggak aku buat? Kalau minuman tuh, tempat nongkrongku dulu di apa itulah, diceritakannya pula, Pak. Ya. Ceritakan ya. Tengoklah tato ini, diceritakan dosa-dosanya, Pak. Diceritakan aib-aibnya, haram ceritakan, Pak. Tutup itu. Bahkan terhadap orang-orang yang terdekat dengan kita. Kenapa ini dilarang? Pertama, ini memang sudah menjadi hukum, tidak boleh menceritakan aib diri kita. Haram menceritakan aib diri kita. Kalau kata Rasulullah tadi apa? Sulit diampuni dosa orang yang menceritakan aib dirinya. Kemudian yang kedua, kenapa dilarang menceritakan aib diri kita? Ketika kita menceritakan aib diri kita, sesungguhnya kita sedang merendahkan diri kita, Pak. Jadi diri kita sendiri pun nggak boleh kita rendahkan, Pak. Orang lain buatlah. Udah jelas dilarang kita merendahkan orang lain. Tetapi diri kita sendiri pun kita dilarang untuk menghinakan diri kita. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talmizu anfusakum." Jangan kamu hinakan diri kamu di hadapan manusia. Jadi kalau kita mau cerita sama Allah, jangan sama manusia. Jadi diri kita ini pun tak boleh kita hinakan, Pak. Kita rendahkan di hadapan manusia. Tak boleh kita rendahkan. Maka Aisyah pernah ditanya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Aisyah mengatakan, "La yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi." Jangan pernah kamu ucapkan terhadap dirimu, hina diriku ini, jangan, kata beliau. Walakin la yaqul laqasat nafsi. Tapi hendaklah, kalaupun kita menganggap diri kita ini banyak kekurangan, maka ucapkan apa?
laqasat nafsi, sungguh diriku ini banyak kekurangan, dan tidak kita ceritakan apa kekurangan kita. Tidak kita ceritakan dosa yang pernah kita buat. Kenapa? Begitu kita ceritakan dosa yang kita buat, apa yang terjadi? Satu saat orang lain akan merendahkan diri kita. Alah, wak tu gayanya aja ke masjid dulu, pemainnya wak tu, kan gitu Pak ya. Maka jangan. Tapi kalau orang udah tahu, itu lain cerita Pak ya. Awak di kampung tuh dulu jahat awak, tahu orang, itu lain cerita. Tapi kalau yang tak tahu orang, jangan ceritakan. Cukup rahasia kita dengan Allah. Kemudian apa juga bahayanya ketika kita menceritakan aib diri kita itu? Bisa saja ketika kita menceritakan aib diri kita, dosa yang pernah kita lakukan, apa yang terjadi? Bisa saja orang mengikuti perbuatan dosa yang pernah awak buat. Apalagi terkadang kita kalau didik anak Pak ya, didik anak ya, didik orang lah ya, biasanya kita bilang apa? Biar tahu aja kok ya, ayah dulu apa yang nggak ayah buat. Ini Pak, hati-hati Pak. Apa yang nggak ayah buat? Ini pernah ayah buat, ini pernah ayah buat. Apa yang nggak ayah buat? Bandit dulu ya. Tujuan kita untuk didik, ngasih tahu. Syukur-syukur kalau masuk Pak ya. Syukur-syukur kalau masuk. Bisa saja yang terjadi terbalik Pak. Akhirnya apa? Ini dipegang anaknya. Alah ayah jangan sok suci lah ya, katanya. Ayah kan dulu yang bilang, ayah dulu kayak gini. Kan ada istilah tuh ya, buah itu tak jauh jatuh dari pohonnya katanya. Pakai peribahasa pula, ada itu Pak, debat awak. Ya biarilah, awak masih muda ya. Nantilah kalau udah seumuran ayah, barulah aku macam ayah katanya. Akhirnya apa? Anaknya mengikuti jejaknya. Dan ketika orang melakukan dosa, maksiat disebabkan apa? Mengikuti jejak seseorang, kita ambil bagian dari dosa yang dia buat, Pak. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Siapa yang pernah melakukan keburukan dalam agama, kemudian orang lain mengikuti perbuatan tersebut, kana alaihi wizruha, maka dia dapat dosa dari sebab apa? Orang mengikuti dosa yang kita lakukan. Maka kalau didik, cara itu nggak usah pakai lagi Pak. Nggak usah pakai cara itu. Ya, cari cara yang lain. Jangan sampai kita mendidik anak, kita sampaikan aib diri kita, kekurangan diri kita. Ya. Kenapa? Yang jadi nanti bisa diikutinya. Atau apa? Jadi kelemahan buat kita. Jadi kelemahan buat diri kita. Kenapa? Jadi hina kita di hadapan anak kita. Oh, tengoknya ayah rupanya kayak gini rupanya ya. Hina dia. Kemudian kenapa kita dilarang juga? Bisa saja ketika kita mengucapkan kalimat, mengucapkan keburukan diri kita, menunjukkan bangga kita Pak dengan dosa itu Pak. Kadang ada orang cerita sama awak Pak ya, saya Ustaz dulu Ustaz ya, apa yang gak awak buat Ustaz? Itu Ustaz, kalau minuman itu Ustaz, dia diceritakannya pula sama awak tuh. Dia diginikan Ustaz, baru enak dia Ustaz. Kalau gini aja lain dia rasanya teh.
Wah, awak mau bilang nggak enak. Artinya apa? Ada orang terkadang menceritakan aib dirinya karena apa? Bangga. Padahal dosa itu, kata ulama, laksana bau busuk, Pak. Bau busuk itu kan kita sembunyikan, Pak, ya. Kalau bisa jangan tercium orang. Datang kita tunjukkan bau busuk itu. Jadi ada orang bisa saja menceritakan aib dirinya, menunjukkan apa? Bangga dengan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian apa? Orang yang menceritakan aib dirinya adalah tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, an-ni'amu sittatun. Nikmat itu ada 6. Di antaranya kata beliau, as-sitru adalah ketika Allah tutupi aib dosa yang pernah kita lakukan. Kan nikmat tuh, Pak, ya. Nikmat. Apalagi macam saya ini Ustadz, Pak. Nikmat tuh. Kalau sempat Allah buka aib saya, Pak, nggak ada yang mau dengar ceramah tuh. Alah Ustadz tuh, tahu kali aku Ustadz tuh. Alah. Tapi kan alhamdulillah Allah tutupi, Pak, kan. Akhirnya apa? Didengarlah sama Bapak. Kenapa? Ini nikmat nih. Syukur Allah tutupi. Syukur Allah tutupi sehingga apa? Anak awak hormat sama awak, Pak. Walau tahulah anak awak cemana jahatnya awak dulu, Pak. Tapi apa? Allah tutupi. Maka ada seorang ulama, ya, ulama salaf ditanya. Ketika ditanya bagaimanakah kaifa asbahtum? Bagaimana keadaanmu pada hari ini? Maka dikatakan, hari ini aku mendapatkan 2 nikmat. Dan di antara 2 nikmat ini aku tidak tahu nikmat yang mana yang paling harus aku syukuri, katanya. Apa itu? Yang pertama, junubu satruhallahu azza wa jalla. Karena dosa-dosa yang aku buat itu ditutupi Allah. Ini nikmat betul tuh. Kalau Allah buka aib diri kita, malu kita jalan di tengah jalan tuh, Pak. Nggak berani kita datang ke masjid nih, Pak. Nggak berani kita datang ke masjid. Nggak berani kemana-mana kita. Tapi Allah tutupi dosa kita. Yang kedua, wa mawaddatan qadzafahallahu azza wa jalla fi qalbil ibad. Ketika Allah tanamkan dalam diri manusia rasa cinta terhadap diriku. Kita dihormati orang, kita dimuliakan orang. Kenapa? Karena tak tahu orang jelek diri kita. Ini kan nikmat, Pak. Allah tutupi dosa awak, akhirnya apa? Orang hormat sama awak. Ustaz, Ustaz aku tuh, Ustaz aku, salam, ya. Tapi kalau udah tahu kita aib guru kita, nggak ada lagi hormatnya kita tuh. Maka oleh karena itu ketika Allah tutupi dosa kita, aib diri kita, kekurangan diri kita, maka jangan pernah buka-buka dosa itu. Ya. Jangan pernah buka dosa kita, kecuali kita buka dosa kita di hadapan Allah. Ini yang pertama, yang dilarang kita ceritakan kepada orang lain. Yang kedua,
yang haram diceritakan kepada orang lain adalah aib atau dosa orang lain. Dosa kita larang diceritakan, dosa orang lain apalagi. Jadi aib orang, kekurangan orang, dosa yang pernah orang buat jangan ceritakan, Pak. Jangan ceritakan. Kalaupun kita nampak orang tersebut melakukan maksiat, jangan ceritakan. Kalau memang sanggup kita, man ra'a mungkarun, kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu. Kalau bisa cegah dengan apa? Dengan tangan. Enggak sanggup, Ustaz. Enggak bisa dengan tangan, dengan ucapan, kasih nasihat. Apalagi nasihat Ustaz, enggak pandai kali aku Ustaz. Fa biqalbi, maka dengan hati kita. Jangan sampai kita lihat orang melakukan dosa kemaksiatan, kita ceritakan kepada orang lain. Atau apa? Kita cari dosa kesalahan orang lain. Man satara aurata akhihil muslim. Siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka nanti Allah akan tutupi aib diri kita pada hari kiamat. Ya. Jadi nanti ada hamba ditanya oleh Allah, "Hei hamba, adakah engkau melakukan dosa ini, dosa ini?" Jadi kalau di akhirat itu teringat kita Pak dosa itu Pak, sekecil apapun teringat. Begitu ditunjukkan, ya Allah, aku pernah melakukan dosa itu. Tapi apa kata Allah? Aku ampuni dosa-dosamu itu. Kenapa? Karena dulu di dunia kau senantiasa menutupi dosa aib saudaramu. Sebaliknya, wa man kasyafa aurata akhihi, tapi barang siapa yang suka membuka-buka, menceritakan aib saudaranya sesama muslim, kasafallahu auratahu, maka nanti hari kiamat Allah buka seluruh dosa yang pernah kita lakukan di hadapan manusia. Hatta yafdahu biha fi baiti, hingga dosa-dosa yang dia sudah simpan dengan rapi. Artinya apa? Ketika kita suka buka-buka aib saudara kita, maka satu saat Allah akan buka aib diri kita, bukan hanya hari kiamat, bukan nanti pada hari kiamat saja, tapi ketika juga di dunia. Oh, udah bagus betul awak jaga aib itu Pak. Ya, awak simpan aib itu, tidak awak ceritakan kepada orang lain. Tapi karena awak suka kali cari-cari aib orang Pak. Pantang nampak cerita sana, pantang nampak cerita sini. Apalagi benci kali kita sama orang ceritakan tuh Pak. Semakin semangat awak ceritanya. Maka siapa yang suka menceritakan aib saudaranya, membuka aib saudaranya, maka nanti di dunia Allah akan buka aib diri kita Pak. Maka ini renungan buat kita Pak. Ketika orang tahu aib diri kita, jangan lantas marah Pak. Tapi harusnya jadi bahan renungan kita. Oh iya pula lah, aku pun juga pernah buka aib orang gitu Pak ya. Nggak lantas marah Pak, tapi jadi teguran buat awak. Ya dulu pun pernah awak ceritakan aib orang. Kemudian yang ketiga, yang dilarang diceritakan adalah masalah ranjang. Ya, artinya apa? Hubungan suami istri. Apa yang terjadi, ya, maaf cakapnya di ranjang tuh, jangan pernah kita ceritakan kepada orang lain, Pak. Ya, jangan pernah ceritakan. Suamiku kayak gini, istriku kayak gini, nggak usah ceritakan, Pak. Kecuali kalau kita berobat lah Pak ya.
Kalau berobat dia ceritakan lah pula Pak ya. Kalau nggak diceritakan dokter pun bingung. Apa Pak sakit apa? Pokoknya nggak boleh ceritakan dok. Pokoknya adalah kekurangan aku dok. Payahlah ceritanya ya. Ya, masalah ranjang tak boleh ceritakan. Inilah hadis Rasulullah. Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat ar-rajulu yafdha ilam ra'atihi, ya, seorang laki-laki menggauli istrinya atau sebaliknya istri menggauli suaminya, summa yansuru satraha, kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Tak boleh kita ceritakan, haram kita menceritakan. Kemudian yang keempat yang haram diceritakan adalah kekurangan yang terdapat dalam jenazah. Ya. Bagi kita yang ditunjuk sebagai orang yang memandikan jenazah, maka hati-hati. Jangan pernah menceritakan keburukan yang kita temukan terhadap jenazah. Apapun. Ya. Sesuatu yang aneh yang nampak awak terhadap jenazah tersebut, jangan ceritakan Pak. Simpan itu. Simpan itu. Kalau yang baik cemana? Sebagian ulama berbeda pendapat. Ya. Ya mungkin ada jenazah itu terkadang wangi dia Pak ya. Wangi ya. Atau senyum gitu ya. Kalau yang baik-baik ini cemana? Ada sebagian ulama mengatakan dilarang. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh kita ceritakan kalau yang baik, supaya apa? Jadi ibrah buat orang lain. Yang melarang itu kenapa? Baik ini kan beda-beda pandangan orang, Pak ya. Baik ini beda-beda pandangan orang. Mungkin baik bagi sebagian, belum tentu baik bagi sebagian yang lain. Makanya paling selamat apa? Jangan ceritakan. Apa yang terjadi terhadap jenazah jangan pernah ceritakan. Kalau Bilalnya masih bisa jaga Pak. Yang megang ini terkadang Pak. Kadang kan tunjuk siapa yang bisa tunjuk. Akhirnya apa? Yang megang ini terkadang nggak tahu ilmunya. Itu tadi waktu dimandikan gini. Itulah bahaya tuh. Haram kita ceritakan. Man ghassala musliman, siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, fakatama alaihi, kemudian dia sembunyikan apa yang ia nampak, ghafarallahu arba'ina marrah, maka Allah akan ampunkan dosanya 40 dosa. Jadi memandikan jenazah ini juga nilainya besar Pak. Nilainya besar, tapi itu tadi jangan sampai kita ceritakan aib yang nampak kita terhadap jenazah. Dosanya juga besar. Yang terakhir, yang kelima, yang tidak boleh kita ceritakan terhadap orang lain adalah rahasia, ya, yang orang titipkan buat kita. Amanah yang Allah orang titipkan buat diri kita. Mungkin ada orang bercerita kepada diri kita tentang rahasianya. Ya. Pandang ngomong dia Pak, jangan cerita-cerita sama siapa-siapa ya. Aku sama abang aja lah percaya nih. Iyalah, aku simpanlah nih. Begitu cerita udah selesai. Jangan ceritakan Pak. Penyakit kita lain Pak Tadang. Begitu selesai cerita pula awak. Memang judulnya masih rahasia nih Pak. Begitu cerita, kau jangan cerita. Ya. Ini sama kau aja, ini aku percaya. Dia pun bilang jangan ceritakan. Cuma karena aku percaya samamu, aku ceritakanlah nih. Kau pun jangan cerita sama orang. Akhirnya apa? Cerita sama ini. Yang ini pun cerita juga. Akhirnya apa? Satu kampung. Begitu apa? Jumpa, tahulah yang apa tadi, yang cerita tadi. Bang, abang menceritakan masalahku apa itu? Enggak ada aku ceritakan. Wallah.
memang ada cerita aku sama siapa, cuma dia aja lah yang aku ceritakan, yang lain nggak ada. Nggak tahu rupanya yang ini kawannya sampai sana juga, Pak. Artinya apa? Sesuatu yang orang amanahkan buat diri kita untuk dirahasiakan, apalagi terkait dengan aib, Pak. Ya. Apalagi macam saya, Pak, P3N, Pak. P3N. Kadang-kadang orang mau nikahkan, cerita dulu dia, Pak, cerita masalahnya. Ustaz, ini gini Ustaz. Sebenarnya kejadiannya gini Ustaz. Jadi gimana? Payah memang jaganya tuh, Pak. Payah memang jaganya. Ya. Tapi itulah tugas apa? Jaga itu, jangan sampai tahu. Makanya kami kalau ada orang yang nikah yang bermasalah tuh, Pak, ya, maaf cakapnya, wali hakim dia, Pak. Kenapa? Ayahnya tak sah nikahkan. Semaksimal mungkin kami lakukan supaya, Pak, jangan tahu orang lain, Pak. Cuma adalah caranya, Pak. Ya. Ini terkadang ada Tuan Kadi itu diumumkan, ya, berhubung ini anak di luar nikah, disampaikan ya ke jamaah, kan jadi masalah nih, Pak, ya. Aib ini, tutup ini, ya, tutup. Jangan pernah ceritakan. Jadi amanah, ya, rahasia yang orang sampaikan kepada kita, haram hukumnya kita ceritakan kepada orang lain. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah perbendaharaan ilmu buat kita, dan bisa kita jaga untuk menjaga kelima hal ini kita ceritakan kepada orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.